Halo, salam sejahtera bagi kita semua. Dalam rangka memenuhi tugas proyek Pancasila, maka dalam video ini, kami dari kelompok 3 PSPBC 2019 akan menjelaskan mengenai Pancasila di mata generasi milenial. Adapun kami dari kelompok 3 beranggotakan 4 orang, yaitu Endang Ernawati Simanihuruk, Dinda Nadia Siregar, Hafifah Adawiyah, dan Nurfadilah Sitorus. Sebelum masuk ke materi, kami akan menjelaskan mengenai table of contents dari video ini, yaitu dilengkapi dengan judul, tujuan, tinjauan teoritis, metode penelitian, hasil dan pembahasan, serta kesimpulan. Adapun judul dari mini riset kami adalah Pancasila di Mata Generasi Milenial, dengan tujuan yang pertama, menggali pandangan generasi milenial mengenai Pancasila. Yang kedua, mengetahui penerapan nilai-nilai Pancasila oleh generasi milenial di kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, mengetahui pengaruh pemahaman nilai-nilai Pancasila oleh generasi milenial. Selanjutnya adalah tinjauan teoritis. Yang pertama, tentang eksistensi Pancasila saat ini. Sebelum itu, kita harus mengetahui arti dari kata Pancasila. Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu panca, yang berarti 5, dan sila yang berarti dasar. Jadi, Pancasila adalah 5 dasar yang menopang negara kesatuan Republik Indonesia. Pancasila ini juga diartikan sebagai falsafah negara dan juga pandangan hidup bangsa Indonesia dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara untuk mencapai cita-cita dan tujuan nasional. Selanjutnya, karakteristik generasi milenial. Generasi yang tumbuh dan berkembang saat ini dibesarkan dalam dominasi penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Generasi milenial merupakan perwujudan dari generasi yang tumbuh dan berkembang pada era ini. Generasi milenial merupakan generasi yang paling dekat dengan teknologi. Adapun karakteristik generasi milenial meliputi 1. Selalu terhubung, yang kedua segera, ketiga sosial, yang keempat generasi milenial lebih terkesan individual, cukup mengabaikan masalah politik, fokus pada nilai-nilai materialistis, dan kurang peduli untuk membantu sesama. Yang kelima, generasi milenial merupakan pribadi yang pikirannya terbuka. Mereka juga memiliki rasa percaya diri yang bagus, mampu mengekspresikan perasaannya, pribadi liberal, optimis, dan menerima ide-ide dan cara-cara hidup. Yang keenam, generasi milenial kerap dituding sebagai generasi yang manja, etos kerja yang buruk, sampai terlalu banyak menghabiskan waktu di depan televisi atau ponsel pintar. Kemudian selanjutnya, kita masuk pada degradasi moral di era milenial. Degradasi moral merupakan suatu kondisi di mana telah terjadi kemerosotan moral yang artinya bahwa individu maupun kelompok telah melanggar aturan serta tata cara yang berlaku di masyarakat. Seseorang bisa dikatakan bermoral apabila tingkah laku orang tersebut mampu menjunjung nilai-nilai moral di masyarakat. Sehingga tugas terpenting yang harus dikuasai remaja adalah apa yang menjadi harapan masyarakat tanpa ada dorongan orang lain. Perkembangan moral berhubungan dengan peraturan-peraturan dan nilai mengenai apa yang harus dilakukan individu dalam berinteraksi. Colbeck pada tahun 2003 membagi perkembangan moral menjadi 3 tahap, yaitu yang pertama, tahap prakonvensional. Pada tahap ini, anak peka terhadap aturan-aturan budaya dan ungkapan-ungkapan budaya. Moral masih ditafsirkan oleh anak berdasarkan akibat fisik baik berupa sesuatu yang menyakitkan atau kenapa. Kemudian yang kedua, tahap konvensional. Pada tahap ini, anak menemukan pemikiran moral, aturan-aturan dan ungkapan-ungkapan moral dipatuhi atas dasar menuruti harapan keluarga, kelompok, atau masyarakat. Tahap ketiga yaitu tahap pasca konvensional. Pada tahap ini, anak merumuskan aturan-aturan dan ungkapan-ungkapan moral secara jelas berdasarkan nilai-nilai dan prinsip moral. Peran Pancasila pada generasi milenial.
Pancasila sebagai falsafah hidup menginginkan agar moral Pancasila menjadi moral kehidupan negara, dalam arti menuntut penyelenggara dan penyelenggaraan negara menghargai dan menaati prinsip-prinsip moral atau etika politik. Pancasila dan generasi milenial merupakan dua hal yang perlu diperhatikan lebih untuk saat ini. Era globalisasi menuntut adanya berbagai perubahan. Demikian juga bangsa Indonesia pada saat ini. Terjadi perubahan besar-besaran yang disebabkan oleh pengaruh dari luar maupun dari dalam negeri. Dengan demikian, di era globalisasi seperti sekarang ini, peran Pancasila tentulah sangat penting untuk tetap menjaga eksistensi kepribadian bangsa Indonesia. Lebih dari itu, nilai-nilai Pancasila sepatutnya menjadi karakter masyarakat Indonesia, sehingga Pancasila menjadi identitas atau jati diri bangsa Indonesia. Oleh karena itu, perlu adanya implementasi nilai-nilai Pancasila pada generasi milenial. Selanjutnya adalah metode penelitian. Yang pertama, jenis penelitian. Penelitian yang kami lakukan ini melalui metode dengan membagikan angket atau men-share angket yang telah kami buat, lalu kami bagikan kepada teman-teman. Dalam penelitian ini, kami meminta pendapat mengenai pandangan mereka sebagai generasi milenial dalam memahami Pancasila dan nilai-nilainya. Jadi metode penelitian yang kami lakukan ini adalah metode kualitatif, yaitu dengan mengumpulkan data melalui instrumen yang digunakan berupa angket yang kemudian diisi oleh orang-orang atau sesuai subjek yang telah kami tentukan. Lalu yang kedua adalah tempat dan waktu penelitian. Karena penelitian yang kami lakukan itu dengan cara membagikan angket yang dilakukan secara online, jadi tidak ada acuan tempat dan waktu. Tetapi waktu yang kami lakukan untuk membagikannya itu pada hari Rabu, tanggal 2 bulan 12 tahun 2020. Yang ketiga, subjek penelitian, populasi, dan sampel. Subjek dalam penelitian ini adalah orang-orang yang dapat angket secara online yang telah kami share melalui Google Form. Populasi dalam penelitian ini 30 responden yang mengisi angket online yang dibagikan. Dan sampel dalam penelitian ini adalah 30 anak muda milenial. Yang keempat, prosedur dan rancangan penelitian. Prosedur penelitian ini mengacu pada tahap-tahap yang dikemukakan oleh Ari Kunto, yaitu pertama, pembuatan perancangan penelitian, yang kedua, pelaksanaan penelitian, yang ketiga, pembuatan laporan penelitian, dan yang keempat, mini riset. Yang kelima, instrumen dan teknik pengumpulan data. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini dimaksudkan untuk menghasilkan data yang akurat, yaitu dengan menggunakan skala Likert. Sugiono pada tahun 2014 menyatakan bahwa skala Likert digunakan untuk mengukur suatu sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang sesuatu fenomena sosial. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis instrumen angket atau kuesioner dengan pemberian pilihan kuesioner sebagai berikut, yaitu yang pertama sangat setuju, yang kedua setuju, yang ketiga tidak setuju, dan yang keempat sangat tidak setuju. Yang keenam ada teknik analisis data. Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah berupa analisis deskriptif, yaitu suatu teknik untuk mengungkapkan dan memaparkan pendapat dari responden berdasarkan jawaban dari instrumen penelitian yang telah diajukan oleh peneliti. Dari data yang telah terkumpul, kemudian dilakukan analisis data secara deskriptif, yaitu dengan cara memaparkan secara objektif dan sistematis situasi yang ada di lapangan. Berikut adalah tabel hasil penelitian pada angket mini riset kami yang berupa pertanyaan 1-12 dengan pilihan jawaban sangat setuju, setuju, tidak setuju, dan sangat tidak setuju dengan jumlah responden sebanyak 30 orang. Selanjutnya adalah bagian kelima, hasil dan pembahasan. Adapun hasil dan pembahasan pada pertanyaan di Google Form yang kami berikan, pertanyaan pertama itu tentang sebagai generasi milenial yang berjiwa Pancasila, generasi milenial harus saling menghargai perbedaan agama, suku, dan ras. Jadi dari 30 responden yang diteliti, 24 orang yang menjawab sangat setuju. Hal ini dapat diartikan bahwa generasi milenial saat ini memiliki sikap toleransi yang tinggi. Generasi milenial yang dikenal sebagai generasi yang canggih
dituntut memiliki rasa toleransi yang tinggi akan membuat kita menghargai setiap perbedaan. Lalu pada pertanyaan kedua, yaitu dalam kehidupan sehari-hari, generasi milenial mengakui dan memperlakukan manusia sesuai harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Jadi dari 30 responden yang diteliti, ada 16 orang yang menjawab sangat setuju dan 12 orang yang menjawab setuju. Dari data tersebut, dapat kita lihat bahwasanya lebih banyak yang memilih sangat setuju, yang artinya generasi milenial saat ini memandang bahwa mengakui dan memperlakukan manusia sesuai harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa adalah penerapan dari nilai-nilai Pancasila yang harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Walaupun ada beberapa orang yang tidak setuju, artinya orang tersebut belum memahami nilai-nilai Pancasila dan penerapannya dalam kehidupan. Lalu pada pertanyaan yang ketiga, yaitu generasi milenial yang berjiwa Pancasila bisa bersikap semena-mena terhadap orang lain. Dari 30 responden yang diteliti, 18 orang menjawab sangat setuju dan 10 orang menjawab setuju. Dari data tersebut dapat kita lihat bahwasanya lebih banyak yang memilih sangat setuju, yang artinya generasi milenial memandang bahwa bersikap semena-mena terhadap orang lain masih wajar dilakukan. Namun, ada beberapa juga yang tidak setuju dengan hal ini, dan mereka menyadari bahwa bersikap semena-mena bukan generasi milenial yang berjiwa Pancasila. Pada pertanyaan keempat, yaitu generasi muda milenial juga harus bersikap demokratis dengan mementingkan aspek musyawarah untuk mufakat dalam pengambilan keputusan. Keputusan tidak boleh diambil secara otoriter, namun hasil kesepakatan dan musyawarah bersama. Juga sila kelima, anak muda milenial harus mengusahakan keadilan sosial, perlu mengkritik struktur sosial, ideologi, politik dalam negara dan masyarakat yang menciptakan ketidakadilan sosial bagi rakyat Indonesia. Dari 30 responden yang diteliti, 15 orang menjawab sangat setuju, 13 orang menjawab setuju, dan 2 orang menjawab sangat tidak setuju. Dari data tersebut dapat kita lihat bahwasanya lebih banyak yang memilih sangat setuju, yang artinya generasi milenial memandang Pancasila sebagai pedoman dalam bersikap demokratis dan adil. Namun, ada beberapa yang tidak setuju, artinya bahwa masih ada generasi milenial yang memandang bahwa tidak harus bersikap demokratis dan adil, dan tidak memahami bahwa betapa pentingnya penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan. Pada pertanyaan kelima, yaitu sebagai generasi milenial yang berjiwa Pancasila, generasi milenial harus mempunyai jiwa semangat bersatu, pantang menyerah dan gotong royong. Dari 30 responden yang diteliti, 18 orang menjawab sangat setuju, 11 orang menjawab setuju, dan tidak ada yang menjawab tidak setuju, dan 1 orang menjawab sangat tidak setuju. Dari data tersebut dapat kita lihat bahwasanya lebih banyak yang memilih setuju, yang artinya generasi milenial memandang bahwa mempunyai sikap semangat bersatu, pantang menyerah, dan gotong royong merupakan bagian dari menjiwai Pancasila. Generasi milenial harus bergotong royong mengangkat derajat bangsa Indonesia lebih tinggi untuk menunjukkan bahwa Indonesia bukan negara lemah yang gampang terjajah, tapi negara yang kuat karena generasi penerusnya mampu bersatu memajukan Indonesia lebih baik di tengah tantangan global masa kini. Pada pertanyaan keenam, yaitu nilai-nilai Pancasila harus tetap dipahami dan diamalkan oleh generasi milenial di tengah arus globalisasi di Indonesia. Dari 30 responden yang diteliti, 22 orang menjawab sangat setuju, 8 orang menjawab setuju. Dari data tersebut dapat kita lihat bahwasanya lebih banyak yang memilih sangat setuju, yang artinya di mata generasi milenial, Pancasila itu memiliki nilai-nilai yang ditanam seperti ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, gotong royong, musyawarah untuk mufakat, keadilan sosial, patriotisme, nasionalisme, menghormati perbedaan bukan hanya untuk dihafal, namun terlebih dan paling penting adalah untuk diterapkan pada diri sendiri dan menebarkannya kepada generasi milenial lain yang sama-sama berperan penting dalam menciptakan Indonesia yang damai, aman, dan tentram. Pada pertanyaan ketujuh, yaitu kehidupan generasi muda semakin mengarah kepada pola hidup kebaratan yang cenderung tidak sesuai dengan dasar negara.
Dari 30 responden yang diteliti, tidak ada yang menjawab sangat setuju, 14 orang menjawab setuju, 12 orang menjawab tidak setuju, dan 4 orang menjawab sangat tidak setuju. Dari data tersebut dapat kita lihat bahwasannya lebih banyak yang memilih setuju, yang artinya menurut pandangan mereka, menyadari bahwa pola kehidupan generasi milenial semakin mengarah ke baratan. Hal ini dapat kita lihat seiring perkembangan zaman, generasi muda Indonesia terpengaruh kemajuan teknologi sehingga mereka tidak mengingat jati diri dan siapa diri mereka sebenarnya. Sedangkan sebagian lagi memandang bahwa pola kehidupan generasi milenial belum semuanya mengarah ke baratan. Pada pertanyaan ke-8 yaitu, dengan adanya Pancasila, generasi milenial bisa menyampaikan aspirasinya di depan umum dan bertindak anarkis. Dari 30 responden yang diteliti, 1 orang menjawab sangat setuju, 6 orang menjawab setuju, 15 orang menjawab tidak setuju, dan 8 orang menjawab sangat tidak setuju. Dari data tersebut dapat kita lihat bahwasannya lebih banyak yang memilih tidak setuju, yang artinya menurut pandangan generasi milenial bisa menyampaikan aspirasi di depan umum, namun tidak bertindak anarkis dan harus ada batasannya. Dan itu merupakan penerapan dari nilai Pancasila. Pada pertanyaan ke-9 yaitu, Pancasila harus dipegang sebagai prinsip para generasi milenial. Dari 30 responden yang diteliti, 15 orang menjawab sangat setuju, 14 orang menjawab setuju, tidak ada yang menjawab tidak setuju, dan 1 orang menjawab sangat tidak setuju. Dari data tersebut dapat kita lihat bahwasannya lebih banyak yang memilih sangat setuju, yang artinya generasi milenial memandang bahwa Pancasila harus dijadikan sebagai pedoman agar generasi milenial tidak gampang terpengaruh oleh radikalisme dan tindakan intoleran di tengah derasnya arus informasi yang beredar bebas di media sosial dan internet. Pada pertanyaan ke-10, yaitu Pancasila kini sedikit demi sedikit mulai tergerus oleh globalisasi yang selalu memberi pengaruh buruk terhadap generasi milenial. Seperti halnya terdapat situs-situs pornografi, seks bebas, dan berbagai aspek negatif lainnya. Dari 30 responden yang diteliti, 3 orang menjawab sangat setuju, 18 orang menjawab setuju, 8 orang menjawab tidak setuju, dan 1 orang menjawab sangat tidak setuju. Dari data tersebut dapat kita lihat lebih banyak yang memilih setuju, yang artinya menurut pandangan mereka, berkembangnya ilmu teknologi menjadi pengaruh terbesar dalam perubahan karakter dan juga tingkah laku generasi milenial. Oleh karena itu, di era globalisasi ini peran Pancasila tentulah sangat penting untuk tetap menjaga eksistensi kepribadian bangsa Indonesia. Selain itu, nilai-nilai Pancasila sepatutnya menjadi karakter masyarakat Indonesia sehingga Pancasila menjadi identitas atau jati diri bangsa Indonesia. Selanjutnya adalah pertanyaan ke-11, yaitu ideologi Pancasila tidak sesuai diterapkan di era generasi milenial sekarang ini, karena ada ideologi yang lebih sesuai diterapkan di Indonesia. Dari 30 responden yang diteliti, tidak ada yang menjawab sangat setuju. 6 orang menjawab setuju, 18 orang menjawab tidak setuju, dan 6 orang menjawab sangat tidak setuju. Dari data tersebut dapat kita lihat lebih banyak yang memilih tidak setuju, yang artinya menurut mereka ideologi Pancasila sesuai diterapkan di era generasi milenial sekarang ini. Pancasila sebagai nilai universal masih sangat relevan dengan generasi hari ini. Pancasila hanya perlu terinternalisasi dengan baik ke setiap generasi yang ada, khususnya generasi milenial. Yang terakhir adalah pertanyaan ke-12, yaitu di era globalisasi ini, dengan tidak diterapkannya nilai-nilai Pancasila di Indonesia, maka akan baik-baik saja. Dari 30 responden yang diteliti, tidak ada yang menjawab sangat setuju, dan tidak ada juga yang menjawab setuju. 15 orang menjawab tidak setuju, dan 15 orang menjawab sangat tidak setuju. Dari data tersebut dapat kita lihat lebih banyak yang memilih tidak setuju, yang artinya menurut generasi milenial, di era globalisasi ini, dengan tidak diterapkannya nilai-nilai Pancasila di Indonesia, maka tidak akan baik-baik saja. Karena di era globalisasi ini, banyak sekali budaya-budaya yang masuk di negara kita, dan kita juga tidak akan bisa mengelak dari masuknya budaya-budaya negara lain.
Yang terpenting adalah bagaimana masyarakat Indonesia, terutama generasi milenial, bisa menyaring budaya-budaya asing dan bisa mengambil budaya yang baik dan menyaring yang buruk dan tidak sesuai dengan nilai dan norma Pancasila. Dari hasil penelitian yang dapat disimpulkan bahwa masih banyak generasi milenial yang berjiwa Pancasila dengan memiliki sikap toleransi yang tinggi. Karena dari 30 responden yang diteliti, 24 orang yang menjawab sangat setuju. Generasi milenial juga sudah menerapkan nilai-nilai Pancasila di kehidupan sehari-hari dengan memperlakukan manusia sesuai harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Tetapi masih banyak generasi milenial yang memandang Pancasila sebagai pedoman dalam bersikap demokrasi dan adil. Karena dari 30 responden yang diteliti, 15 orang menjawab sangat setuju. Generasi milenial juga memandang bahwa mempunyai sikap semangat bersatu, pantang menyerah, dan gotong royong merupakan bagian dari menjiwai Pancasila. Generasi milenial memandang bahwa Pancasila harus dijadikan sebagai pedoman, dan masih banyak generasi milenial memandang berkembangnya ilmu teknologi menjadi pengaruh terbesar dalam perubahan karakter dan juga tingkah laku generasi milenial. Oleh karena itu, di era globalisasi ini, peran Pancasila tentulah sangat penting untuk tetap menjaga eksistensi kepribadian bangsa Indonesia. Selain itu, nilai-nilai Pancasila sepatutnya menjadi karakter masyarakat Indonesia, sehingga Pancasila menjadi identitas atau jati diri bangsa Indonesia. Sekian video project dari hasil mini riset kami. Terima kasih telah menonton video kami, dan semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Apabila ada tutur kata yang salah, kami minta maaf. Kurang lebihnya, kami ucapkan